Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Di sini kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami terkait dengan memberikan tanggapan terhadap kasus di ruang kelas. Kami kelompok 2 terdiri dari 6 orang. Yang pertama ada Indah Ramasari, Nazla Khairani Nasution, Nurul Iza, Wafik Aziza BR Sinaga, Zahra Fatini Saputri, dan Zulfa Mardini. Untuk yang pertama, kasus 1, yang mana isi dari kasus tersebut adalah, bayangkan jika Anda adalah seorang guru matematika di kelas 7, saat ini Anda hendak menyampaikan materi mengenai matematika sosial, yakni mencari nilai rata-rata atau MIN. Untuk memudahkan peserta didik dalam memahami pembelajaran, Anda mencoba untuk membuat urutan atau langkah-langkah yang perlu diikuti oleh peserta didik, agar dapat mencari nilai rata-rata pada sebuah soal. Anda diminta kepada peserta didik untuk mengerjakan soal yang Anda berikan. Hasilnya, peserta didik mampu mengerjakan dengan benar, sesuai dengan langkah-langkah yang telah Anda siapkan. Beberapa saat kemudian, Anda meminta kepada peserta didik untuk mengulangi soal yang sama tanpa melihat urutan pengerjaan soal, dan peserta didik mampu mengerjakannya dengan benar. Yang pertama, menurut Anda, apa yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua tanpa melihat urutan atau langkah pengerjaan soal? Yang kedua, sebagai seorang calon guru, dalam kegiatan belajar yang seperti apa metode di atas dapat diterapkan, elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang telah diberikan. Hasil dari diskusi kami terkait dengan jawaban kasus yang pertama, bagian pertama, kemampuan peserta didik untuk mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua tanpa melihat urutan atau langkah pengerjaan soal dapat disebabkan oleh proses internalisasi pemahaman konsep, di mana saat peserta didik pertama kali diberikan urutan atau langkah-langkah untuk mencari nilai rata-rata, mereka mungkin aktif dalam proses belajar dan pemahaman, di mana siswa diajak untuk membangun pengetahuannya sendiri. Namun, pada saat percobaan kedua, mereka sudah berhasil menginternalisasi konsep tersebut ke dalam pengetahuan mereka sendiri. Saat peserta didik berhasil menginternalisasi konsep matematika sosial mengenai mencari nilai rata-rata, mereka dapat mengaplikasikannya dengan lebih mandiri dalam situasi yang serupa. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya, yaitu Wafik BR Aziza. Baik, yang selanjutnya ada bagian B. Yang pertama, sebagai seorang calon guru, metode yang diterapkan dalam kegiatan belajar di atas dapat diterapkan dalam kegiatan belajar dalam pengerjaan LKPD. Yang kedua, di mana pada saat pengerjaan LKPD, guru mendesain soal-soal yang berguna untuk membangun pengetahuan siswa dengan menggunakan langkah-langkah pengerjaan. Setelah itu, guru akan memberikan tugas kepada siswa sehingga mereka dapat menginternalisasikan konsep yang telah dipahami. Selanjutnya, metode yang digunakan guru adalah pendekatan konstruktivisme oleh Vygotsky. Dalam konteks matematika sosial, pendekatan konstruktivisme memungkinkan peserta didik untuk tidak hanya memahami proses perhitungan, tetapi juga mengembangkan pemahaman konsep dan penerapannya. Selain itu, pendekatan ini mempromosikan pemahaman konsep secara mendalam, bukan sekadar penghafalan langkah-langkah. Dengan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk aktif terlibat dalam proses belajar dan memahami konsep matematika, mereka dapat menginternalisasikan pengetahuan tersebut. Selanjutnya ada kasus 2. Rina adalah seorang guru di kelas 1 SD. Sebagian besar peserta didiknya belum bisa berhitung dengan lancar. Rina sedang memikirkan cara yang sesuai untuk membantu setiap peserta didik menyelesaikan tantangan belajarnya. Yang A, menurut Anda, apa yang dapat Rina lakukan untuk membantu peserta didiknya sesuai dengan tahapan perkembangan usia? Yang B, mengapa Anda menyarankan hal tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Untuk hasil kasus 2 akan dijelaskan kepada teman saya Nazila. Baik, di sini saya akan menjawab untuk kasus 2 bagian A.
siswa kelas 1 SD berada pada tahap perkembangan kognitif operasional konkret. Anak yang berada pada tahapan ini mulai memahami konsep-konsep abstrak dengan menggunakan pengalaman konkret dan objek fisik. Hal yang dapat dilakukan Rina untuk membantu peserta didiknya sesuai dengan tahapan perkembangan usia adalah dengan memberikan pengajaran dengan menggunakan pengalaman konkret dan objek fisik seperti menyusun aktivitas yang melibatkan pemecahan masalah, menggunakan bahan yang nyata seperti alat peraga dalam pembelajaran, menerapkan permainan edukatif. Untuk kasus selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya, Indah. Baik, saya akan menjawab bagian B dari kasus 2, di mana alasan mengambil keputusan tersebut adalah karena siswa berada pada tahap perkembangan operasional konkret, dengan aktivitas yang melibatkan pemecahan masalah dan permainan edukatif akan memberikan pengalaman konkret bagi siswa, di mana dengan beraktivitas dapat membantu perkembangan keterampilan motorik dan kognitif, dan dengan bermain siswa dapat belajar sambil berinteraksi dengan teman-teman mereka. Hal ini dapat menciptakan lingkungan belajar yang positif dan menyenangkan, dan penggunaan alat peraga yang merupakan objek fisik dalam pembelajaran. Teori pijat menekankan pentingnya penggunaan objek fisik dalam pembelajaran sehingga siswa dapat dengan mudah memahami konsep-konsep pembelajaran. Selanjutnya, pada kasus 3, Made adalah seorang guru yang mengajar di salah satu sekolah negeri wilayah Bali. Ia mampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Ia hendak mengajarkan materi teks deskripsi pada peserta didiknya pada buku cetak yang menjadi panduannya saat mengajar. Terdapat beberapa contoh teks deskripsi menceritakan tentang bangunan-bangunan pencakar langit yang ada di ibu kota. Dengan memperhatikan latar belakang setiap peserta didiknya, Made pun mencoba untuk memberikan contoh berbeda. Ia memberikan contoh teks deskripsi tentang pantai dan makanan khas di Bali. A. Menurut Anda, apakah pertimbangan dan keputusan Made sudah sesuai? Mengapa demikian? B. Prinsip apa yang Made gunakan dalam kasus tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Zulfa. Selanjutnya adalah jawaban dari kasus yang ketiga. Keputusan Made dengan mengganti contoh teks deskripsi menjadi tentang pantai dan makanan khas di Bali adalah sudah sesuai, karena siswa cenderung akan lebih mengerti jika pembelajaran yang diberikan berdasarkan apa yang telah diketahuinya dan dari pengalaman hidupnya, di mana siswa berada di wilayah Bali dengan memberikan contoh yang lebih dekat dengan konteks lokal siswa, membuat pembelajaran lebih berarti. Baik, selanjutnya saya akan menjawab kasus ketiga pada bagian kedua, yang dimana yaitu prinsip yang digunakan Made dalam kasus tersebut adalah prinsip pendekatan kontekstual, yang dimana pendekatan ini lebih menekankan pentingnya penyajian materi pada proses pembelajaran dalam konteks yang dekat dengan kehidupan sehari-hari dari peserta didik. Hal ini juga menciptakan relevansi serta motivasi peserta didik untuk belajar. Sekian presentasi dari kami terkait pemberian tanggapan terhadap kasus di ruang kelas. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.